Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terkait dengan PPKM darurat yang sudah diberlakukan mulai dari tanggal 3 Juli sampai nanti berakhir tanggal 20 Juli, di mana salah satunya kita diharapkan untuk dapat beribadah di rumah, maka Persekutuan Doa Rebon kali ini saya hanya didampingi oleh Mas Satrio. Sekalipun demikian, biarlah hal itu tidak mengurangi antusiasme kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita siapkan diri kita dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mengawali Persekutuan Doa Rebon saat ini, mari bersama-sama kita pujikan Kalaku Cari Damai. Cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena sekalipun secara virtual, Tuhan tetap izinkan kami bersatu hati di dalam Persekutuan Doa Rebon. Dan kami juga bersyukur karena pada saat ini Tuhan hadir di tengah kami untuk memberikan firman-Mu bagi kami. Petunjuk arah untuk kami menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sekaligus pemeliharaan iman di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu dengan menyadari keterbatasan kami mohon kepadamu Allah, kuasailah kami dengan Roh Kudus, baik kami sebagai penyampai firman-Mu maupun sebagai penerima firman-Mu, sehingga semua hal yang kami renungkan bersama saat ini sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama saat ini, saya ambilkan dari Mazmur 116. Mazmur 116, kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, bagian dari perikop yang diberi judul, Terluput dari Belenggu Maut. Demikian kesaksian pemazmur. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku
maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara, juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, dari sekian banyak hal yang ingin dirasakan oleh manusia terjadi dalam hidupnya, salah satu di antaranya adalah kedamaian batin atau inner peace. Kedamaian batin itu sendiri selalu berhubungan dengan ketenangan, baik itu ketenangan pikir maupun ketenangan batin. Dan ketika manusia memiliki kedamaian batin di dalam dirinya, maka manusia akan dimampukan untuk menyikapi segala sesuatunya dengan bijaksana. Nah, atas kenyataan yang seperti itu, maka banyak orang berupaya dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kedamaian batin. Di antaranya dengan meditasi, dengan menyepi, dengan mendengarkan musik-musik yang lembut, dengan mendengarkan suara alam seperti suara air terjun atau suara gelombang laut atau suara burung, atau bahkan tidak sedikit juga dari orang-orang itu yang memutuskan untuk naik gunung. Semuanya dilakukan demi mereka mendapatkan kedamaian batin. Hanya saja, hal itu ternyata tidak serta-merta membuat orang bisa merasakan kedamaian batin. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Frank Miniritz dan Paul Meyer dan asosiasinya. Dan penelitian itu dilakukan dengan menggabungkan sisi psikologi, fisiologi, anatomi, mental, dan spiritual. Penelitian itu sendiri dilakukan selama 30 tahun kepada orang-orang yang berpendidikan SMA dan sederajat, atau juga kepada orang yang berpendidikan setelah SMA, dan juga kepada para pasiennya, membuktikan bahwa mayoritas manusia tidak memiliki kedamaian dan sukacita di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa seperti itu? Padahal sudah banyak upaya yang dilakukan oleh manusia demi dia mendapatkan kedamaian batin atau ketenangan dalam hal pikir maupun batinnya. Tentu setiap manusia itu sendiri yang bisa menjawabnya, karena kondisi mereka berbeda satu dengan yang lain. Tapi kemungkinan besar salah satunya adalah karena mereka memiliki ukuran tertentu di dalam memandang kedamaian batin. Dan ukurannya itu biasanya dilihat dari perbandingan mana yang baik dan mana yang buruk. Perbandingan antara kebahagiaan dengan kesedihan, antara kesuksesan dengan kegagalan, kemujuran dengan kemalangan, kesehatan dengan kesakitan, pemulihan dan penderitaan, dan sejenisnya. Di mana? Jikalau hal yang berhubungan dengan kebaikan itu lebih besar dibandingkan dengan keburukan, disitulah manusia merasakan ketenangan. Tapi sebaliknya, kalau keburukan itu yang dilihat lebih besar dalam hidupnya dibandingkan dengan kebaikan, maka manusia tidak mendapatkan ketenangan. Dia lebih hidup dengan kecemasan dan ketakutan. Nah, pola pengukuran kedamaian batin yang seperti itu rupanya juga pernah ada dalam dirinya pemazmur. Akibatnya, ketika pemazmur merasakan ada ketidakmudahan dalam menjalani kehidupan, penderitaannya bertubi-tubi dia alami, penindasannya juga sering dia rasakan dilakukan oleh orang yang lain. Dia juga merasakan kedukaan yang tidak pernah usai. Di situ pemazmur merasakan kecemasan, khawatir, takut, dan gentar.
Bahkan dalam bacaan kita tadi, pemazmur menggambarkan kondisi dirinya seperti dililiti tali maut. Tetapi ketika pemazmur berusaha untuk mengingat kembali tentang Tuhan yang senantiasa besertanya, mengingat kembali tentang karya Allah yang senantiasa siap untuk membantunya, meluputkannya dari malapetaka, yang senantiasa mau mendengar seruan doanya dan permohonannya, yang juga sigap untuk menyelamatkan dirinya, pemazmur pun merasakan kedamaian kembali. Karena itu di dalam bacaan kita tadi, pemazmur dengan tegas mengatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di situ pemazmur menggambarkan ada kegalauan di dalam jiwanya. Dan kegalauan di dalam jiwanya itu hanya bisa ditenangkan bukan karena orang lain yang memberikan penghiburan itu kepada dirinya, tapi kalau dirinya sendiri yang berusaha menenangkan jiwanya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam terjemahan yang lain disebutkan, kembalilah beristirahat, hai jiwaku, karena Tuhan begitu bermurah hati, memberi dengan berlimpah-limpah segala sesuatunya kepadamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami pemazmur pada saat itu, yang digambarkan dia seolah-olah tali maut itu meliliti dia, tentu berbeda dengan yang kita rasakan pada saat ini. Tetapi jikalau kita mau membandingkan antara hal yang baik dengan hal yang buruk yang kita alami, terutama dalam situasi pandemi, tentu kita mendapati bahwa sebagian besar kita merasakan banyak hal buruk dibandingkan dengan hal yang baik. Contohnya, kesehatan kita, mungkin kita lebih tidak mudah untuk bisa kuat menjalani kehidupan karena virus COVID yang ada di sekitar kita. Bahkan banyak dari kita yang terpapar. Juga dalam hal pekerjaan, mungkin banyak dari kita yang dalam situasi sekarang merasakan ketidakmudahan untuk menjalankan pekerjaan. Dalam mengupayakan kebutuhan rumah tangga, mungkin banyak dari kita yang juga merasakan lebih berat dibandingkan dengan sebelum pandemi. Dan masih banyak hal yang lain lagi. Nah, kalau kita mengukur ketenangan hati kita hanya dari perbandingan antara yang baik dengan yang buruk, maka kemungkinan besar banyak dari kita yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi pemazmur mengingatkan kepada kita, ayo kita mencoba melihat lagi kepada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, yang senantiasa sigap untuk membantu kita, yang mau selalu mendengar seruan dan permohonan kita. Karena ketenangan diri kita mestinya tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Ketenangan diri kita mestinya ditentukan karena kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Karena itu mari, sekalipun kondisi saat ini tidak mudah untuk kita jalani, penderitaan seorang menggulung diri kita, kesedihan bertubi-tubi menimpa kita, tapi jangan biarkan diri kita larut di dalam ketakutan dan kecemasan. Jangan biarkan itu membuat kita jauh dari kedamaian. Tapi biarlah dengan kesadaran penuh, Tuhan beserta dengan kita. Kita akan terus mengingatkan jiwa kita, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu It Is Well, My Soul. Like a river attends
jiwaku. Selamatkan, selamatkan jiwaku. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Jikalau sampai dengan hari ini, Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami, mendengarkan suara kami, mencukupkan kami dengan segala yang kami butuhkan. Sungguh Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua itu semata-mata karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu sudah semestinya, kalau kami senantiasa bisa menyerahkan hidup, harap, dan percaya kami kepada Tuhan. Sudah semestinya kalau kami bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sudah semestinya jikalau kami menjalani kehidupan ini dengan memiliki ketenangan hati dan pikiran. Hanya saja ketika kami mengingat kembali kelemahan manusiawi kami Tuhan, seringkali hal itu tidak sepenuhnya bisa kami lakukan. Karena kami lebih sering memperhatikan kondisi sekitar kami. Kami lebih sering menimbang hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan yang kami rasakan. Akibatnya, ketika kami diperhadapkan dengan kesakitan, ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan, ketika kami diperhadapkan dengan ketidakmujuran, ketika kami diperhadapkan dengan kegagalan, yang ada kami jatuh di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur kepadamu, melalui kesaksian pemazmur, Engkau kembali mengingatkan kami, agar kami dapat menenangkan jiwa kami, agar jiwa kami kembali tenang, kembali bisa beristirahat, tidak memikirkan segala sesuatunya, sebab Tuhan akan selalu beserta kami. Tuhan yang telah mencukupkan kami dengan segala yang kami butuhkan, Tuhan juga yang akan menyediakan bagi kami segala yang kami perlukan. Karena itu pada saat ini ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul dengan COVID-19 dengan dampak ikutannya, bahkan mereka secara khusus merasakan akibatnya. Sebab banyak dari mereka yang terpapar sehingga harus terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing dengan menjalani isolasi mandiri. Kami meyakini ketenangan hati akan Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka dimampukan menjalani proses pemulihan dari kondisi kesehatannya dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bagi saudara kekasih kami yang merasakan kedukaan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, entah karena terpapar COVID atau karena hal yang lain, kami juga meyakini benar Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka untuk menerima peristiwa ini sebagai hal yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka. Serentak dengan itu kami meyakini Tuhan akan memampukan mereka untuk dengan ketenangan hati dapat menata perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Kami juga tidak lupa berdoa Allah bagi saudara-saudara kekasih kami yang lelah, baik secara fisik maupun mental, terutama karena mereka harus menjaga raga yang lain, di tengah mereka juga harus menjaga diri mereka sendiri. Hal itu salah satunya dirasakan oleh para tenaga kesehatan atau saudara-saudara kekasih kami yang membantu proses pemakaman COVID. Tuhan, setahun lebih mereka berjibaku dengan tugas ini. Setahun lebih juga mereka harus menjaga diri mereka untuk tetap bisa melindungi orang-orang yang mereka kasihi di tengah tanggung jawab mereka untuk memelihara dan memperhatikan saudara-saudaranya yang mereka rawat. Kami memohon Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan bagi mereka untuk mereka bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan terus berserah kepada Allah. Yakinkan kepada mereka Tuhan akan menjaga mereka dan menjaga orang-orang yang mereka kasihi. Pada saat ini juga kami berdoa bagi setiap kami yang sedang menunggu jawaban doa. Entahkah hal yang berhubungan dengan pekerjaan, entahkah hal yang berhubungan dengan pergumulan rumah tangga, kesulitan ekonomi, maupun hal-hal yang berhubungan dengan rencana kami menata masa depan kami.
Kami percayakan semuanya kepadamu. Kami meyakini benar Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Untuk gerejamu, GKJ Nusuan, yang juga tetap harus menjalankan perannya menghadirkan shalom Tuhan di tengah lingkungan sekitar kami, bantu kami untuk dapat melakukannya dengan segenap hati kami. Kondisi keuangan kami di masa pandemi ini memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menggerakkan hati setiap jemaat-Mu, baik yang ada di Solo maupun di tempat lain, untuk bisa saling membantu, memberikan yang terbaik sebagai bentuk syukur mereka kepada Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Sehingga Tuhan akan terus pakai GKJ Nusuan menjadi tangan panjang Tuhan yang bisa menghadirkan shalom bagi sekitarnya. Kami akhirnya berdoa bagi pemerintah bangsa kami dalam upayanya untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan melakukan PPKM darurat, dengan menyegerakan vaksin bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati semua upaya itu Allah, sehingga melaluinya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kekebalan komunal dan kami pun dimampukan untuk melalui pandemi COVID ini dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami ini kepadamu. Kami sadar benar banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Karena itu kami mohon Tuhan ampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengakhiri persekutuan doa saat ini. Karena itu mari bersama-sama kita pujikan Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan perjalanan, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah pada tanganku dipegang teguh. Di malam dan gelap penat, di taman indah dan segar, di taufan dan bila tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah padamu, tanganku dipegang teguh. Tuhan memberkati saudara semua. Salam untuk keluarga di rumah.